Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Sari dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang linguistik historis komparatif. Linguistik historis komparatif atau linguistik banding historis menurut Geros Keraf adalah cabang dari ilmu bahasa yang mempersoalkan bahasa dalam bidang waktu serta perubahan-perubahan unsur bahasa yang terjadi dalam bidang waktu tersebut. Secara umum, linguistik historis komparatif ini mempelajari tentang perkembangan bahasa dan kekerabatan antar bahasa. Dengan mempelajari linguistik historis komparatif, kita dapat mengetahui asal asal muasal bahasa itu sendiri, lalu bagaimana perkembangan bahasa itu, serta bahasa-bahasa manakah yang dikatakan berkerabat. Linguistik atau bahasa, perkembangan bahasa dapat kita pelajari secara sinkronis dan diakronis. Secara sinkronis artinya mempelajari bahasa dengan berbagai aspeknya pada kurun waktu tertentu atau terbatas. Maksudnya adalah kita dapat mempelajari bahasa itu pada satu waktu tertentu. Contohnya, kita mau menganalisis tentang kekerabatan antara bahasa Sasak dan bahasa Bali. Lalu kemudian kita mewawancarai narasumber yang ada, baik itu orang Sasaknya maupun orang Balinya. Selanjutnya, kita menganalisis untuk mengetahui adanya kekerabatan antara bahasa Bali dan bahasa Sasak. Selanjutnya yaitu secara diakronis. Secara diakronis artinya mempelajari bahasa dengan berbagai aspeknya dan perkembangannya dari waktu ke waktu sepanjang kehidupan bahasa itu. Maksudnya di sini adalah kita bisa mempelajari bahasa itu untuk mengetahui dari mana asalnya bahasa itu sendiri sampai akhirnya bahasa itu berkembang dan kosakata yang ada lebih dari kosakata yang awalnya atau yang sebelumnya. Selanjutnya, evolusi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berakar kuat pada rumpun bahasa Austronesia dan Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno yang berfungsi sebagai lingua franca dan bahasa kenegaraan sejak abad ke-7 menjadi fondasi bahasa Indonesia modern. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu kuno yang kemudian berevolusi menjadi bahasa Indonesia dengan ejaan OE, lalu berevolusi lagi menjadi bahasa Indonesia modern atau bahasa Indonesia yang saat ini kita gunakan. Ketiga, perkembangan bahasa Indonesia tersebut mengalami perubahan dari bahasa Indonesia kuno ke bahasa Indonesia dengan ejaan OE dan bahasa Indonesia modern mengalami perubahan dari segi fonologis, morfologis, dan sintaksisnya. Contohnya, bahasa Indonesia Melayu kuno yaitu semua, sedangkan bahasa Indonesia dengan ejaan OE yaitu semue, dan bahasa Indonesia modern yaitu semua. Ketiga contoh bahasa tersebut menunjukkan bahwa adanya perubahan dari segi fonologis, morfologis, dan sintaksisnya. Teori leksikostatistik. Nah, teori leksikostatistik ini dapat kita gunakan apabila kita ingin mengkaji untuk melihat adanya kekerabatan antara bahasa. Kerap mengatakan bahwa bahasa-bahasa kerabat yang berasal dari proto yang sama selalu akan memperlihatkan kesamaan-kesamaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesamaan sistem bunyi atau fonetik dan susunan bunyi atau fonologis.
Maksudnya di sini adalah adanya kesamaan antara dua bahasa atau lebih dari sisi bunyinya atau dari sisi fonetiknya dan susunan bunyi atau fonologisnya. Lalu yang kedua yaitu kesamaan morfologis. Kesamaan morfologis yaitu kesamaan dalam bentuk kata dan kesamaan dalam bentuk gramatikal. Maksudnya di sini adalah dari kedua bahasa atau lebih terdapat kesamaan pada bentuk katanya atau bentuk gramatikalnya. Nah, yang terakhir yaitu kesamaan sintaksis. Kesamaan sintaksis yaitu kesamaan relasinya antara kata-kata dalam sebuah kalimat. Sama halnya dengan morfologis dan fonetiknya. Nah, jika ada kesamaan dari segi bunyinya atau dari bentuk katanya atau dari relasi antar katanya dalam sebuah kalimat, maka bahasa tersebut dapat dikatakan berkerabat. Selanjutnya yaitu kekerabatan bahasa. Nah, bahasa dikatakan kerabat jika memenuhi ketentuan-ketentuan berikut. Yang pertama yaitu pasangan itu identik. Pasangan itu identik maksudnya adalah pasangan kata-kata dengan kesamaan makna dan bentuk. Artinya bahwa kata-kata tersebut memiliki kesamaan dari segi makna dan dari bentuknya. Contoh yaitu bahasa ogan, alus. Nah, bahasa Jawanya alus. Nah, dari kedua bahasa ini menunjukkan bahwa adanya kesamaan makna dan bentuk yaitu alus. Sementara bahasa Indonesianya yaitu halus. Selanjutnya korespondensi fonemis. Pasangan korespondensi fonemis keterkaitan antara hubungan dua bahasa yang didasarkan pada posisi fonem-fonem dan kesamaan makna pada kedua bahasa yang dibandingkan. Maksudnya di sini adalah apabila ada dua bahasa yang posisi fonem-fonem dan maknanya itu sama, maka bahasa tersebut dapat dikatakan memiliki kerabat atau bisa disebut dengan bahasa yang berkerabat. Nah, contohnya di sini bahasa Ogan itu cupang, bahasa Jawanya kupang. Dari kedua contoh bahasa ini menunjukkan bahwa ada perbedaan dari fonemnya, yaitu fonem C dan fonem K. Namun, dari sisi makna, kedua bahasa tersebut menunjukkan makna yang sama, yaitu telinga. Selanjutnya, korespondensi fonetis. Pasangan dengan kemiripan kata-kata secara fonetis dapat dibuktikan dengan adanya pasangan kata yang memiliki kesamaan karena posisi artikulatornya serta dianggap sebagai alofon. Maksudnya di sini adalah apabila ada dua bahasa yang dari sisi artikulatornya atau artikulasinya itu sama, maka dapat dikatakan bahwa bahasa tersebut berkerabat. Nah, contohnya bahasa Ogan di sini yaitu mate, bahasa Jawanya mata. Kedua bahasa tersebut posisi artikulatornya atau artikulasinya itu adalah sama, sehingga kedua bahasa tersebut dapat dikatakan berkerabat. Yang terakhir yaitu satu fonem berbeda. Pasangan kata kerabat diperoleh apabila satu pasangan kata memiliki perbedaan satu fonem. Maksudnya di sini adalah pasangan kata-kata yang dikatakan berkerabat itu walaupun berbeda satu fonem dari kata-kata yang ada tetap dikatakan berkerabat. Nah, contohnya seperti bahasa Ogan di sini adalah agi,
bahasa Jawanya lagi. Nah, ada perbedaan fonem di kedua kata tersebut. Pada bahasa Ogan tidak terdapat fonem L, sedangkan pada bahasa Jawa terdapat fonem L. Yang terakhir yaitu menghitung presentase bahasa berkerabat. Nah, cara menghitungnya, yang pertama, presentase kerabat sama dengan jumlah kata kerabat dibagi dengan jumlah kata dasar. Nah, perlu kita garis bawahi, kata dasar di sini adalah kata-kata yang kita sediakan atau yang sudah kita sediakan sebelum kita melakukan penelitian atau bisa dikatakan instrumennya. Jadi, cara menghitungnya presentase kerabat sama dengan jumlah kata kerabat dibagi jumlah kata dasar dikali 100%. Nah, contohnya misalnya jumlah kata kerabatnya itu ada 20, dibagi dengan jumlah kata dasarnya itu 200, lalu dikali 100%. Maka hasilnya 10%. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa-bahasa tersebut berkerabat dengan persentasenya yaitu 10%. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.